Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liatania. Dan aku Filipus Adimas. Nah sekarang waktunya Philip nih, kamu mau ada kasih informasi apa sih untuk aku sama viewers? Yes, kali ini datang dari dua artis cantik, ini lintas generasi Caca. Dia beda usia gitu ya, beda umur gitu. Tapi kedua artis cantik ini sangat suka dengan kain wastra. Suka pakai kain batik, suka pakai kebaya. Nah kali ini aku bisa tebak nih, pasti yang kamu maksud si Ibu Peri Ayu Azhari dan Bella Fauzi kan? Betul. Soalnya nih ya, beberapa tahun dan bulan belakangan ini mereka berdua tuh aktif banget mengikuti acara-acara wastra, tentunya dengan menggunakan kain wastra dan kebaya, bener nggak? Bener, tebakan kamu 100 deh buat Caca ya. Ditemui beberapa waktu lalu dalam acara berbalut wastra, kedua aktris cantik lintas generasi ini mengaku sangat bangga dan bahagia ketika menggunakan balutan kain dan kebaya dalam kesehariannya. Well, Caca the viewers, yuk kita intip gimana sih kesehariannya mereka berikut ini. Viewers, Ayu Azhari kini menjadi salah satu aktris Indonesia yang sangat konsisten dengan fashion tradisional seperti kebaya dan kain. Sejak beberapa tahun belakangan, Ayu memang cukup aktif di berbagai kegiatan wastra yang ada. Kebetulan saya memang pecinta desain-desain lokal karena kita perlu untuk menjaga supaya jangan punah dan itu kan sejarah peradaban kita ya. Kita satu bangsa itu kan dilihat dari sandang pangan papannya. Nah dari sandangnya ini kita sangat maju, ada batik, ada sulam, ada songket ya yang dari emas itu, ada tenun, jadi sangat menjadi aset kita sebenarnya itu, dan itu harus dijaga supaya para pengrajinnya bisa terus berproduksi dan diwariskan turun-temurun untuk bisa menjadi satu skill yang tidak hilang begitu saja. Dan sepertinya udah ada pendidikannya juga ya, kayak di beberapa universitas tentang tekstil, mulai dari kain sampai jadi dari benang sampai jadi kain sampai jadi baju, itu kan dipelajari. Mudah-mudahan bisa ada pengembangan terus mulai dari SMK ya. Kegemaran akan wastra batik dan kebaya diakui pemeran dalam sinetron Bidadari ini sudah sejak masa remaja. Baginya, batik menjadi salah satu fashion yang tidak tergerus zaman dan akan terus bertahan dengan kecantikan dan keanggunannya. Kebetulan saya dari remaja sih memang penggemar batik. Zaman dulu tuh waktu kita musim batik-batik kuno, saya udah mulai hunting tuh ke Jogja, ke Solo, beli kain-kain tua ya. Itu dibikin kemeja. Itu belum tren batik sih dulu, saya udah pakai baju-baju batik gitu. Enggak, aku tuh senengnya dengan batik. Kita nggak perlu ngikutin majalah mode atau tren sekarang karena selalu cocok pakai batik itu. Selalu mewah gitu ya, kayak misalnya ini kan kayaknya dipakai ke semua tempat masuk dia, sama kayak kita pakai kemeja batik kan nggak perlu pakai jas lagi gitu karena udah formal. Dan kalau kita pakai kain batik kayak gini kan juga sudah kelihatannya formal gitu, jadi nggak perlu harus cari baju terus, jadi bisa padu padan ya, kadang-kadang atasnya ini, kadang-kadang bawahnya ini, jadi baru terus gitu. Dan juga jadi nggak boros sih. Memang investasinya mahal ya kalau beli batik, tapi bisa dipakai puluhan tahun. Kayak saya punya batik dari Isabel belum lahir sampai sekarang, batik itu masih bagus dan harganya naik terus gitu karena nggak ada lagi batik itu gitu. Mix and match batik dengan fashion lain semakin memberikan kreativitas bagi Ayu untuk menggunakan batik ke berbagai kesempatan, bahkan dalam stylenya sehari-hari. Hari ini ya kayaknya masuk aja kan ya. Tuh, kayak misalnya ini bahannya sih memang kaos ya, tapi desainnya batik.
Dan ini masuk aja sih kalau buat acara casual, dan kalau untuk nambah supaya lebih formal dan kelihatan cantik, dipadu padan sama selendang yang sutra, ya kan dia bagus tuh kayak sutra ya. Di kulit tuh perempuan kayaknya kalau pakai sutra kulitnya jadi halus. Kemudian kainnya ini bisa dipakai sama beberapa macam atasan, kayak misalnya gini kan dia ada desainnya warna-warni tuh, ada hitam, hijau, biru, jadi bisa dipadu padan, tabrak-tabrakan tapi kelihatannya masih cantik. Kecintaan akan kain wastra batik ini ternyata juga ditularkan Ayu kepada buah hatinya. Ya, seperti pada kegiatan beberapa waktu lalu, Ayu membawa sang anak Isabel yang juga sebagai young designer untuk mengenal lebih dekat akan pembuatan batik. Kebetulan saya udah membina anak saya Isabel, dia bikin baju-baju untuk remaja yang dari tradisional Indonesia. Nanti mungkin bisa diwawancara, ditanyain kenapa milih batik gitu. Jadi salah satunya juga untuk memperkenalkan dan mempromosikan batik kepada generasi muda. Karena generasi muda pakai batiknya paling kalau Kartinian aja gitu. Tapi sekarang Agustus juga mereka pakai gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi digemari oleh anak-anak muda juga. Viewers, tidak hanya Ayu Azhari saja, nyatanya kecintaan terhadap kain wastra terutama batik juga sudah lama dilakukan Bella Fauzi. Ya, anak dari Ikang Fauzi dan Marissa Haque ini ternyata sudah mulai menggunakan kain batik koleksinya dalam kesehariannya. Mix and match kain batik dengan fashion lainnya menjadi ciri khas Bella sebagai generasi muda. Dalam berbagai kesempatan baginya, kain wastra ini memiliki keistimewaan di hati karena karakternya yang everlasting. Kalau aku sendiri sih masih berusaha ya, masih berusaha. Paling yang aku lakukan sehari-hari adalah kayak aku kan punya, karena aku sebenarnya suka banget sama batik kan. Hari ini memang aku pakainya tenun ya. Tapi kalau di rumah tuh aku ada beberapa kain batik yang kalau untuk keseharian aku suka paduin sama kaos. Jadi kayak kalau misalnya aku mau belanja ke supermarket gitu, misalnya aku suka pakai bawahan rok batik atau kain yang dililit, atasan kaos gitu. Bawahan bisa pakai sneakers atau pakai sepatu apapun yang nyaman aku kenakan dengan hari itu. Jadi aku berusaha untuk memadukan gaya kasual sehari-hari aku dengan gaya etnik yang aku suka gitu. Paling itu sih salah satu upaya aku untuk melestarikan budaya dalam gaya berpakaian aku sehari-hari gitu. Saat ini banyak penggiat wastra tentu saja menjadikan hal istimewa bagi Bella. Baginya, wastra Indonesia sangat kaya dan beragam, hingga patut dilestarikan keberadaannya. Salah satunya seperti tenun NTT yang tengah digunakannya saat ini. Oh, aku senang banget sih, alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak teman-teman yang mencintai budaya ya, termasuk aku juga. Aku merasa sebagai orang Indonesia, aku lahir di tanah air, aku tercinta ini, tapi belum banyak yang aku kulik tentang tradisi budaya nenek moyangku sendiri gitu. Makanya aku senang banget dengan adanya teman-teman yang mengangkat wastra Nusantara ke dalam acara-acara yang mereka gelar gitu ya. Dan juga ada Hari Batik Nasional ya. Kalau Hari Batik Nasional itu aku senang gitu, karena dengan perayaan seperti itu secara nggak langsung itu juga mengajak kita untuk lebih melestarikan budaya kita sendiri gitu. Jadi pelestarian budaya yang dirayakan menurut aku itu bagus banget. Karena itu kebanggaan guys, iya nggak sih? NTT banyak, dan jujur aku juga masih belajar sih, kayak ada, dan wilayahnya sendiri juga NTT kan ada alor, ada apa gitu. Tiap daerah juga ternyata kita tuh punya begitu banyak corak, motif, dan bahan kain yang luar biasa gitu. Memang tidak punya, nggak cuman batik doang, kayak tenun aja kan selain di NTT di Bali juga ada, beda lagi. Terus di Papua mungkin juga beda lagi gitu. Jadi aku seneng aja sih ngelihatnya gitu. Kecintaannya akan warisan Nusantara memang telah digaungkan secara perlahan. Keinginan untuk terus melestarikannya memang tumbuh dalam hati pemilik nama lengkap Isabella Fauzi ini. Dengan menggunakan kain dan kebaya, Bella pun berharap generasi muda saat ini bisa ikut melestarikan dan menjaga kain-kain warisan budaya Indonesia.
banget sih lebih sering pakai kebaya jujur. Ini kan karena kita kan hari ini seragaman gitu ya. Aku tuh sampai tadi bawa beberapa baju ya kebaya pilihan gitu buat choose gitu kan. Kalau misalnya nggak muat aku bawa sendiri dari rumah gitu. Karena aku emang punya cita-cita ke depannya tuh kayak pengen kalau ada acara apapun, kalau emang aku bisa mengembrace pakaian-pakaian tradisional kayak kebaya, kan aku bisa memadukan kalau misalnya nggak kalau resmi kan kebaya batik itu kan kadang resmi banget, tapi kan sebenarnya kebaya bisa dipadukan dengan hal-hal yang lebih kasual kayak misalnya sama celana jeans atau sama rok jeans gitu. Jadi sebenarnya tuh kebaya bisa dipakai jadi apa ya, outfit buat nongkrong juga gitu. Sebenarnya tergantung gimana kita mix and match ya sih. Tapi yang jelas aku sangat tidak menutup kemungkinan, bahkan aku malah punya tekad gitu untuk terus melestarikan wastra Nusantara dengan outfit yang aku kenakan gitu. Bisa dari kebaya, bisa dari batik, bisa dari tas, bisa dari sepatu, aksesoris apapun itu gitu. Kira kita itu sekaya itu gitu, dan budaya Indonesia tuh indah banget. Well, cukup menarik informasi yang sudah kita sampaikan hari ini. Tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku dan Philip harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata aku Natasha Liatania. Dan aku Philip Usadimas pamit. Thank you for watching Daily Lifestyle, the best source for daily insights. See you. Bye.